Selamat pagi yang terhormat kepada dosen ujian kinerja Universitas Mula Warman. Perkenalkan, nama saya Iputu Dian Yudi Anyana Putra, Prodi Pendidikan Geografi Universitas Mula Warman, siap mengikuti ujian kinerja. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Siap. Puji syukur kita bisa bertemu pelajaran kali ini. Jadi kita tidak lupa untuk mengucapkan doa anak-anak ya. Baik, silakan salah satu anak pimpin untuk doa kita hari ini. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Made Indah tadi sudah memimpin doa. Jadi kita pelajaran selanjutnya adalah mengabsen ya. Jadi Bapak rasa semuanya anak-anak ini semua sudah hadir ya dalam pelajaran hari ini. Hadir ya? Tidak ada yang absen kan? Hadir, Pak. Ya. Baik, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Minggu lalu masih ingat dah anak-anak kita mempelajari apa? Pertama kita mempelajari teori-teori terbentuknya tata surya, kemudian ada anggota-anggota tata surya, kemudian ada akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Minggu lalu Bapak sudah berikan pelajari apa? Pelajari apa? Ada yang tahu nih? Zaman praaksara. Sarah. Apa? Zaman praaksara. Iya, bisa. Apa lagi? Pelajari apa nanti kita nih? Perkembangan kehidupan manusia, Pak. Iya, betul sekali yang dibilang oleh Mas Arjuna. Kita akan mempelajari perkembangan Kehidupan makhluk hidup, Pak. Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup di bumi. Nah, itu yang kita akan pelajari ya. Jadi, lagi bentar Bapak akan membagikan atau memberikan materinya berdasarkan PPT ya, berdasarkan PPT atau PowerPoint. Jadi, silakan anak-anak nanti itu simak ya. PowerPoint-nya, dalam PowerPoint itu nanti ada video pembelajarannya, simak dengan baik. Tapi selain video juga nanti Bapak akan menyampaikan materinya ya. Silakan kita simak ya dengan baik. Kemudian nanti untuk mengerjakan LKPD-nya harus simak dengan baik. Baik, Pak. Nah, ini tujuan pembelajaran kita adalah jadi nanti peserta didik atau anak-anak dapat menganalisis proses perkembangan kehidupan di bumi dengan memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dan memberi saran serta kritik nanti kepada teman-temannya ya. Nah, ini simak videonya ya. Yo guys, kalian pernah bertanya-tanya gak sih bagaimana jagat raya kita terbentuk? Terus gimana makhluk hidup di bumi ini bisa ada dan berkembang sampai sekarang? Para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta termasuk bumi kita terjadi akibat ledakan besar atau Big Bang. Ledakan ini diperkirakan terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan tersebut melontarkan materi ke segala penjuru alam semesta.
Nah, hasil lontaran materi tersebutlah yang kemudian membentuk bumi berupa gumpalan gas yang terus berputar dan mendingin berbentuk bola padat. Proses tersebut berjalan kurang lebih 2,5 miliar tahun lamanya hingga mencapai bentuk bumi sekarang. Dalam proses perkembangannya, bumi dibagi menjadi 4 tahapan guys. Yang pertama adalah masa arkaikum yang diperkirakan terjadi pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi masih belum stabil dan masih menyerupai bola gas yang sangat panas. Sudah jelas bahwa pada masa ini belum memungkinkan adanya makhluk hidup ya guys. Pada masa kedua yaitu masa Paleozoikum, terjadi pada 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kondisi bumi bisa dibilang relatif stabil dan memungkinkan adanya tanda-tanda makhluk hidup seperti hewan bersel satu atau mikroorganisme. Zaman ini dikenal juga sebagai zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Masa yang ketiga ada masa Mesozoikum yang diperkirakan berlangsung dari 245 hingga 65 juta tahun yang lalu. Di zaman ini mulai muncul hewan-hewan bertubuh besar seperti dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Sayangnya nih, hewan-hewan besar seperti mereka mengalami kepunahan guys, karena saat itu bumi dilanda hujan meteor. Nah guys, zaman ini juga disebut sebagai zaman sekunder atau masa kehidupan kedua. Masa yang keempat yaitu masa Neozoikum yang terbagi menjadi 2 zaman. Zaman Neozoikum pertama disebut zaman tersier yang sudah mulai muncul hewan primata seperti kera. Dan zaman kedua disebut juga dengan zaman Kuarter. Di zaman Kuarter ini dibagi menjadi 2 yaitu Kala Pleistosen dan Kala Holosen. Pada kala Pleistosen, diperkirakan sudah muncul hewan seperti manusia purba. Dilanjutkan dengan kala Holosen, di mana manusia sudah berkembang lebih sempurna seperti manusia sekarang. Lalu, bagaimanakah makhluk hidup pertama kali muncul? Ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana kemunculan makhluk hidup di bumi. Salah satu teori tersebut dikemukakan oleh Harold Urey. Menurut Urey, kehidupan terjadi pertama kali di udara atau atmosfer. Atmosfer kita yang kaya akan metana, amonia, hidrogen, dan air menghasilkan asam amino. Asam amino ini kemudian terkena sinar kosmik dan kilatan listrik dari halilintar. Asam amino tersebutlah yang memungkinkan adanya kehidupan guys. Teori perkembangan makhluk hidup yang paling populer dikemukakan oleh Charles Darwin. Pasti kalian tahu kan teori apa? Benar sekali, yaitu teori evolusi. Teori evolusi dari Darwin ini meyakini bahwa semua kehidupan di bumi ini berasal dari leluhur yang sama, yang kemudian berevolusi karena seleksi alam selama jutaan tahun lamanya. Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang merupakan evolusi sempurna dari jenis primata yang kemudian menjadi Homo sapiens. Sampai saat ini, teori Darwin ini masih menjadi kontroversi guys, karena mengundang perdebatan di semua kalangan. Teori ini dikatakan gak sesuai nih dengan pandangan kitab suci agama-agama Samawi. Para penentang teori evolusi umumnya mendukung konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa adanya semacam leluhur. Teori ini dikenal dengan teori kreasionisme yang mengatakan bahwa makhluk hidup muncul dengan seketika. Itulah yang disebut dengan penciptaan Tuhan. Gimana guys, kalau kalian lebih yakin pakai teori yang mana nih? Oke guys, mungkin itu aja yang bisa dibahas. Dukung kami dengan subscribe channel ini, tinggalkan like dan komentar yang membangun ya. Biar kami semangat nih bikin konten untuk... Nah itu tadi anak-anak video singkat tentang teori tentang perkembangan makhluk hidup di dunia ya, atau di bumi. Jadi kita lanjut ke, nah ini sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Jadi Bapak ulang kembali ya apa yang ada di video tadi. Jadi menurut para ahli sejarah perkembangan kehidupan di bumi, jadi ini dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama ada zaman Prakambrium namanya, yang kedua ada zaman Paleozoikum, ketiga ada zaman Mesozoikum, dan yang keempat adalah zaman Neozoikum ya. Nah ini zaman Prakambrium ini sekitar dimulai 4,5 atau 2,5 miliar tahun yang lalu. Jadi
pada zaman ini dapat dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Perhatikan, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada zaman Arkaikum dan ada namanya zaman Proterozoikum. Jadi masa Arkaikum ini artinya adalah masa kehidupan purba, di mana masa ini merupakan masa awal pembentukan dari batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen ya. Jadi inilah masa pertama kali anak-anak ya, ada zaman Arkaikum. Kemudian ada yang selanjutnya adalah zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, yaitu binatang-binatang terkecil atau mikroorganisme binatang yang tidak bertulang punggung sampai beberapa jenis ikan atau amfibi dan reptil. Jadi pada masa ini sudah muncul binatang-binatang kecil anak, yaitu pada beberapa jenis ikan dan amfibi dan reptil. Jadi pada zaman ini juga dapat dibedakan jadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada namanya zaman Kambrium. Dimulai sekitar 500 sampai 600 juta tahun yang lalu. Kemudian ada zaman Ordovicium. 440 sampai 500 juta tahun yang lalu. Kita lanjut ke, kemudian ada namanya zaman Silur. Nah, zaman Silur ini sekitar 410 sampai 440 juta tahun yang lalu. Kemudian ada zaman Devon sekitar 360 sampai 410 juta tahun yang lalu. Kemudian yang E yaitu zaman Karbon dan sekitar tahun 290 sampai dengan 360 juta tahun yang lalu. Yang selanjutnya adalah zaman Pem ya. Ini sekitar tahun 250 sampai 290 juta tahun yang lalu. Kita lanjut anak-anak, silakan perhatikan. Nah, selanjutnya adalah zaman Mesozoikum atau zaman sekunder. Jadi pada zaman ini kehidupan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kehidupan pada zaman ini dapat dibagi menjadi zaman Tiras. Masa ini terdapat kehidupan ikan, amfibi, dan reptil. Jadi zaman Jura selanjutnya adalah terdapat reptil dan sebangsa kata. Kemudian ada Kalsium, zaman Kalsium. Jadi terdapat burung-burung pertama dan tumbuhan berbunga. Jadi ini pada masa ini terdapat apa namanya? Ada dinosaurus seperti itu. Kemudian kita lanjut ke zaman Neozoikum atau zaman Kainozoikum. Jadi pada zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Saat itu keadaan bumi sudah semakin memungkinkan untuk mendorong munculnya kehidupan lain seperti binatang menyusui, sejenis kera atau monyet, dan binatang yang lainnya atau makhluk purba lah sudah mulai muncul di sini atau manusia purba. Jadi zaman ini puncak hewan mamalia, adanya hewan reptil besar telah punah. Jadi dinosaurus itu sudah punah pada zaman ini sehingga memungkinkan makhluk-makhluk kecil atau yang menyusui itu bisa hidup ya. Kemudian iklim sudah mulai stabil, jadi cuaca, angin seperti itu sudah mulai stabil dan berbagai. Jadi di sini pada zaman ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Ya, itu dulu penjelasan dari Bapak. Kalian sudah menyimak dengan baik. Kemudian kita lanjut dengan ke pengerjaan LKPD ya, anak-anak ya. Ya, minggu lalu kan Bapak, minggu lalu. Kan kemarin sudah kasih LKPD-nya lewat WhatsApp. Nanti silakan itu dikerjakan dulu secara berkelompok. Jadi Bapak harap semuanya mengerjakan dengan baik LKPD-nya. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Jadi Bapak beri waktunya sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Kemudian nanti 15 lagi untuk presentasi. Silakan anak mengerjakan jika menemukan masalah atau pertanyaan tentang LKPD-nya.
Nanti silakan sampaikan pada saya. Baik, Pak. Baik, Pak. Tetap aktifin kameranya ya anak-anak ya. Saat mengerjakan ya. Jadi semua mengerjakan, tidak ada yang tidak mengerjakannya. Dan nanti silakan teknisnya itu kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menyimak dengan baik, kemudian memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Kemudian begitu juga sebaliknya. Ketika kelompok 2 presentasi, kelompok 1 memberikan tanggapan. Kemudian ditanggapi lagi oleh kelompok 2 ya. Silakan dulu anak-anak kerjakan dengan baik. Mas Sri, matikan mikrofonnya Sri. Nanti Indah menyimpulkan ya di akhir pelajarannya. Baik, Pak. Baru sampai gambar 1, Pak. Oke,
Oke, silakan lanjut lagi kerjakan. Kalau sudah selesai, silakan bisa di-share nanti di WhatsApp-nya ya anak-anak ya. Dikerjakan dengan benar dulu ya. Periksa lagi pekerjaan kelompoknya. Ingat isi nama kelompok. Kemudian kirim ke WhatsApp ya. Siapa saja kelompoknya. Baik, Pak. Lagi 5 menit anak-anak ya. Nanti kita mulai dengan kelompok 1 ya. Silakan kerjakan dengan benar dulu. Dan anak waktunya sudah habis, silakan kelompok 1 untuk presentasi lebih dulu, kemudian nanti silakan ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan mulai presentasinya ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelompok masing-masing. Kemudian ingat kelompok 2 simak dengan baik untuk memberikan tanggapan ya kepada teman-temannya nanti di kelompok 1 ya. Silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Gambar pertama merupakan gambar tentang perkembangan bumi pada zaman Arkaizoikum atau zaman Arkaikum.
Nah, zaman ini merupakan zaman tertua dalam periode pembentukan bumi. Zaman ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Berdasarkan gambar tersebut, di sana masih terlihat proses pembentukan muka bumi. Pada zaman ini, keadaan bumi masih belum stabil akibat dari tenaga yang berasal dari dalam bumi, endogen, dan dari luar bumi, eksogen. Nah, pada saat itu, kulit bumi masih panas sekali, yaitu masih dalam proses pembentukan. Pada gambar tersebut juga terlihat masih terjadi proses vulkanisme. Proses perkembangan kehidupan pada masa ini. Pada masa ini, belum ada tanda-tanda kehidupan, karena bumi pada masa itu masih berwujud gumpalan bola gas yang amat panas. Suasananya mirip dengan lingkungan pemandian air panas, dengan asap dan gas di mana-mana, dan dengan suhu yang amat tinggi yang dapat meluluhkan batuan. Sehingga tidak ada makhluk hidup yang dapat tinggal di lingkungan ekstrim seperti itu. Selain itu, ternyata hidrosfer dan atmosfer mulai terbentuk pada masa Arkaizoikum ini, atau masa Arkaikum. Sekian presentasi dari kelompok 1 untuk gambar pertama. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Seperti yang dipaparkan tadi oleh kelompok 1, mengatakan bahwa pada zaman Arkeozoikum, keadaan bumi stabil akibat dari tenaga yang berasal dari dalam bumi atau endogen dan dari luar bumi atau eksogen yang sangat ekstrim. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen, dan berikan contoh dampak aktivitas endogen dan eksogen yang terjadi pada zaman tersebut. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimaksud dengan tenaga endogen dan tenaga oksogen yaitu tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen terdiri dari tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Sementara itu, tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari tubuh bumi. Tenaga eksogen terdiri dari pelapukan, pengikisan, erosi, dan sedimentasi. Sampai situ apakah bisa diterima? Belum. Tadi hanya disampaikan apa yang dimaksud dengan tenaga endogen dan eksogen, serta contoh dari dua tenaga tersebut. Tetapi kalau bisa saya mengharapkan contoh aktivitas tenaga endogen yang terjadi pada zaman tersebut. Terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari pendapat saya tersebut. Adapun contoh aktivitas tenaga endogen ataupun tenaga eksogen yang terdapat pada zaman Arkeozoikum, nampak sekali aktivitas vulkanisme atau aktivitas keluarnya magma ke permukaan bumi. Di gambar terlihat permukaan bumi masih keluarnya magma ke permukaan bumi. Gambar tersebut terlihat permukaan bumi masih dalam proses pembentukan kerak bumi, di mana magma yang keluar mengalami pengendapan membentuk kerak bumi. Di samping itu, suhunya masih sangat panas. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Baik, itu tadi. Ada lagi? Tidak. Berarti untuk kelompok 1 sudah selesai presentasinya? Sudah, Pak. Lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini sebagai ketua kelompok 2 akan mempresentasikan tentang zaman Mesozoikum. Jadi, zaman Mesozoikum yang disebut juga zaman sekunder atau zaman kedua, zaman Mesozoikum berlangsung pada kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kehidupan pada zaman ini dapat dibagi menjadi zaman Jura. Zaman masa ini terdapat reptil dan sebangsa kata, dan kalkium. Masa ini terdapat burung-burung pertama dan tumbuhan berbunga. Pada zaman itu, perkembangan reptil mencapai puncaknya, terutama dinosaurus. Dinosaurus ditandai dengan aktivitas tektonik.
iklim dan evolusi. Benua-benua secara perlahan mengalami pergeseran dari saling menyatu satu sama lain menjadi seperti keadaan saat ini. Pergeseran ini menimbulkan spesiasi dan berbagai perkembangan evolusi penting lainnya. Iklim hangat yang terjadi sepanjang periode juga memegang peranan penting bagi evolusi dan diversifikasi spesies hewan baru. Pada akhir zaman ini diakhiri dengan kepunahan massal terbesar yang menyebabkan hilangnya dinosaurus. Yang kedua ada proses perkembangan kehidupan makhluk hidup pada zaman masa ini. Pada masa ini kehidupan di bumi semakin berkembang. Makhluk hidup yang ada pada zaman Mesozoikum diantaranya adalah tumbuhan, ikan, amfibi, dan reptil, dan dinosaurus. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan alam yang mulai berubah dengan temperatur hangat dan tanah yang semakin kering. Mesozoikum juga disebut sebagai zaman reptil karena bumi didominasi oleh reptil besar seperti dinosaurus dan atlantosaurus. Selain reptil, pada periode ini juga ditemukan tanda-tanda kehidupan lain seperti burung dan binatang menyusui. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Krisna. Perkembangan kehidupan makhluk hidup pada masa ini dibagi menjadi 3 periode. Berikut pembagian dari yang tertua hingga termuda. Yang pertama, zaman Trias. Zaman Trias ditandai dengan kemunculan reptil dan dinosaurus. Selain itu, jumlah mamalia, reptil air, amonid, gastropoda, dan bivalvia juga semakin banyak. Yang kedua, zaman Jura. Zaman Jura sering disebut sebagai periode kejayaan dinosaurus. Pada masa ini, lautan dikuasai oleh reptil laut seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus, sementara udara didominasi oleh reptil terbang seperti Pterosaurus dan Pterodactyl. Zaman Jura juga menandai terpisahnya Pangea menjadi beberapa benua. Amerika Utara mulai memisahkan diri dari Eurasia dan Gondwana, sementara Afrika mulai terpisah dari Amerika Selatan. Yang ketiga, zaman Kapur. Pada zaman Kapur jumlah dinosaurus masih banyak, begitu pula dengan mamalia dan tumbuhan berbunga yang juga semakin berkembang. Di saat yang sama, pergerakan lempeng bumi sangat aktif. Hal tersebut tidak hanya membuat India mulai terlepas dari Afrika, tapi juga menciptakan pegunungan, salah satunya pegunungan Rocky di Amerika Utara. Selanjutnya dilanjutkan oleh Indah. Baik, akhir dari presentasi saya dengan Ngurah. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Silakan, Syarif. Pada zaman Mesozoikum, tepatnya pada masa Trias, terdapat kemunculan berbagai jenis hewan purba berukuran besar hidup seperti dinosaurus. Akan tetapi saat ini jenis hewan tersebut sangat sulit untuk tidak pernah dijumpai. Kenapa demikian? Uraikan pendapat Anda. Apakah cuma jatuhnya meteor saja yang menyebabkan musnahnya dinosaurus? Apa tidak ada faktor lain? Memang betul, pada zaman Mesozoikum perkembangan kehidupan mulai pesat dan muncul berbagai hewan reptil yang berukuran besar atau raksasa seperti dinosaurus. Namun pada akhir zaman Mesozoikum, kehidupan dinosaurus mulai punah. Hal ini disebabkan karena waktu itu bumi mengalami bencana berupa jatuhnya hujan meteor sehingga menyebabkan musnahnya sebagian besar makhluk hidup di bumi termasuk dinosaurus. Penambahan bagi saya dari saya, selain karena adanya hujan meteor, ada juga faktor lain yang menyebabkan musnahnya makhluk hidup seperti adanya aktivitas vulkanisme yang terjadi saat itu. Sehingga selain meteor yang menghanguskan makhluk hidup,
Larva vulkanisme juga membuat dinosaurus dan tumbuh-tumbuhan mati. Bagaimana Syarif bisa diterima? Syarif, apakah bisa diterima? Oke. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Silakan Indah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Analisis dari kelompok kami mengenai gambar keempat, yaitu gambar tentang zaman Neozoikum. Di zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Saat itu, keadaan bumi sudah semakin memungkinkan untuk mendorong munculnya makhluk hidup lainnya seperti binatang menyusui, jenis kera, dan monyet. Zaman ini merupakan puncak dari hewan mamalia, sedangkan hewan reptil besar seperti dinosaurus sudah mulai punah. Iklim di bumi pun sudah mulai stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arjuna. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang proses perkembangan kehidupan makhluk hidup pada masa ini. Pada masa ini, perkembangan kehidupan pada zaman ini terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang pertama itu ada zaman tersier. Zaman tersier adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang ditandai dengan munculnya beragam jenis binatang menyusui atau mamalia, termasuk primata seperti kera. Sedangkan jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Pada zaman ini juga telah muncul berbagai jenis manusia purba. Terdapat banyak migrasi hewan ke seluruh bagian dunia untuk menyesuaikan dan iklim. Yang kedua ada zaman kuarter. Zaman kuarter adalah zaman yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia seperti sekarang. Zaman kuarter berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman kuarter yaitu sudah terdapat manusia modern atau Homo sapiens berlangsung sekitar 600 tahun ribu yang lalu. Keadaan alam masih liar dan labil. Bumi masih diselimuti es dan mencair pada akhir kala Pleistocene. Daratan di bumi mulai terpecah karena es mencair dan manusia purba sudah punah. Oke, jika ada pertanyaan, silakan. Saya ingin bertanya. Apakah benar manusia ini berasal dari Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Astri. Menurut pemahaman saya, ya, manusia dahulu berasal dari kera yang mengalami evolusi. Bagaimana bisa diterima, Astri? Bisa. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf untuk menyela, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 yang terlupakan tadi. Jadi, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 yang terlupakan tadi. Adapun analisis dari kelompok kami pada gambar kedua merupakan gambar tentang perkembangan kehidupan di bumi pada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah suatu zaman yang berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, keadaan bumi belum stabil. Iklim masih berubah-ubah dan curah hujan sangat besar. Zaman ini ditandai dengan turunnya temperatur bumi. Oksigen mulai banyak dan memenuhi bumi. Bumi yang dingin memungkinkan adanya kehidupan. Kehidupan pertama berawal di laut yang lebih dingin. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ega. Jadi, izin melanjutkan teman saya Yusi. Jadi, Neozoikum perkembangan makhluk hidup meliputi itu mulai dari zaman Ordovisium, zaman Devon, dan zaman Perm. Pada zaman inilah tanda kehidupan makhluk bersel satu dan hewan-hewan tak jenis-jenis ikan,
serta rumput dan pada atau menjelang zaman akhir Paleozoik menunjukkan perkembangan yang sangat besar mulai terdapat yang ditumbuh. Dan lanjutan dari saya, apakah ada yang Saya ingin bertanya. Tadi dipaparkan oleh kelompok 1 bahwa pada zaman Paleozoikum merupakan zaman awal mula munculnya tanda-tanda kehidupan di muka bumi, dimulai dengan makhluk bersel satu atau mikroorganisme dan hewan-hewan tak bertulang punggung, jenis-jenis ikan, ganggang, serta rumput-rumputan. Jadi pertanyaan saya adalah, uraikan alasan Anda hal-hal apa saja yang menyebabkan kenapa pada zaman Paleozoikum mulai muncul kehidupan. Kenapa kehidupan tidak muncul pada zaman sebelumnya seperti zaman Arkauzoikum? Baik, saya Novia akan menjawab pertanyaan dari Melanie. Kenapa pada zaman Paleozoikum baru mulai muncul tanda-tanda kehidupan? Dan kenapa kehidupan tidak muncul pada zaman Arkaizoikum? Hal itu karena pada zaman Paleozoikum proses perkembangan bumi sudah mulai membaik. Hal yang mendukung kehidupan seperti ada air. Sedangkan pada zaman Arkaizoikum, keadaan bumi masih mengalami proses pembentukannya. Aktivitas vulkanisme terjadi di mana-mana, sehingga suhunya juga sangat panas dan tidak memungkinkan terjadinya kehidupan di zaman Arkaizoikum. Apa bisa diterima jawabannya? Ya, baik, terima kasih. Baik, Baik, sekian sudah selesai penjelasan. presentasinya anak-anak. Terima kasih. Sudah, Ya, Pak. bagus sekali tadi ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2 itu sangat bagus sekali tentang menganalisis tadi gambar-gambar yang saya berikan pada LKPD ya. Baik, jadi kita mari beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2 dulu ya. Karena sudah bekerja sangat bagus. Kemudian penyampaiannya pun juga sangat bagus. Baik. Jadi kita untuk pembelajaran hari ini, jadi kita sudah dapat mengakhirinya. Sebelum mengakhiri, jadi ada enggak satu anak bisa untuk menyimpulkan pembelajaran tadi? Oh, ini Made Indah, silakan Made Indah. Ya, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang perkembangan zaman praaksara. Yang pertama itu ada zaman Arkeozoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan, karena bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Kemudian ada zaman Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua yang berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu, di mana di zaman ini sudah ada perkembangan atmosfer, hidrosfer, serta mikroorganisme bersel satu. Lalu ada zaman Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah yang berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu, di mana di zaman ini sudah ada hewan-hewan menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Zaman ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Lalu ada zaman Neozoikum, yaitu zaman purba baru, yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Di zaman ini juga terbagi menjadi 2 tahap, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah. Simpulannya sangat bagus sekali ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Made Indah. Sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi apa yang dibilang oleh Made Indah itu sangat betul ya. Jadi masa perkembangan kehidupan di bumi ini jadi dapat dibedakan jadi 4 ya. Jangan sampai lupa. Yang pertama ada masa Prakambrium, ada yang kedua ada masa Paleozoikum, kemudian ada namanya apa? Yang ketiga ada zaman Mesozoikum, dan yang terakhir adalah masa Kenozoikum.
Zoikum ya, itulah masa perkembangan kehidupan di bumi ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah kita bisa akhiri. Kemudian untuk minggu depan, karena ini pembelajaran terakhir, minggu depan kita lanjut dengan penilaian ulangan harian ya. Jadi silakan anak-anak belajar di rumah dengan baik. Kita ketemu di minggu depan ya. Kemudian untuk mengakhiri pelajaran ini kita sudah mulai dengan doa. Mari kita akhiri juga dengan doa ya. Silakan dipimpin oleh Made Indah. Baik, teman-teman semuanya, karena kita telah melewati pembelajaran hari ini dengan lancar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat pagi dan sampai jumpa ke minggu depan. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Selamat pagi. Sudah. Terima kasih ya anak-anak ya. Sudah Pak. membantu Bapak PPL. Ya. Jadi sampai jumpa saat ulangan. Nanti saya dapat ngawas uang kamu. Siap, Pak. Ya. Izin keluar ya, Pak. Ya, silakan.